Bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Itu that's a game. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa, bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Selamat datang di episode Politik Tanpa Batas, di mana kita belajar bahwa memenangkan hati rakyat ternyata lebih mudah daripada memenangkan debat tanpa memecah belah bangsa. Apakah ini strategi baru dalam kampanye politik? Jakarta, kota yang dikenal dengan keragamannya, mendapat pelajaran baru dalam bagaimana cara tidak memberikan pidato kemenangan. Terima kasih, Anies, untuk pelajaran yang tidak terlupakan itu. Ahok yang meledak-ledak bicaranya menyatakan tidak bersedia disandingkan dengan Anies karena ada luka sejarah. Ahok tegas menyebutkan dirinya menolak jika akan dipasangkan dengan Anies Baswedan kalau ada rencana dirinya maju jadi gubernur Jakarta. Ahok mengaku belum mengetahui apakah dirinya akan maju di Pilgub Jakarta kali ini. Meskipun demikian, dia memastikan tidak akan berpasangan dengan Anies Baswedan jika nantinya maju di Pilgub Jakarta nanti. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies, di mana Ahok mengatakan ketika kalah di Pilgubernur Jakarta 2017, dia langsung mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan karena baginya Anies menang atas izin Tuhan. Namun, ada hal yang tidak disukainya ketika Anies berpidato saat dilantik menjadi gubernur. Dalam pidatonya itu, Anies menyebutkan kalau Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi. Ahok menilai pernyataan Anies malah memecah belah bangsa dengan mengatakan, Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teks ada di mana-mana, diliput media. Karena hal itu, Ahok lantas menyebut Anies sangat tidak negarawan. Itulah kontroversinya Ahok yang bicaranya meledak-ledak. Kembali kita bicarakan Jakarta. Jakarta adalah kota penting kalau kita ingin menjadikan diri kita berperan dalam kancah nasional di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi gubernur Jakarta seakan menjadi salah satu langkah penting kalau seseorang ingin menuju langkah yang lebih tinggi, yaitu menjadi presiden di Indonesia. Kita tahu, sejak pemilihan langsung presiden di Indonesia, dalam hal ini baru dilaksanakan 4 kali. Pertama adalah di tahun 2004. Yang menang adalah mantan menteri dari kabinet sebelumnya. Pak SBY adalah menterinya di kabinet Ibu Megawati, lalu Pak Jokowi adalah gubernur Jakarta. Kalau dianalisa, dapat disimpulkan menjadi menteri, menjadi gubernur. Itu diekspos media, dan media terbanyak adalah di Jakarta, sehingga menjadi pejabat nasional seperti menteri dan menjadi gubernur Jakarta adalah high exposure, sering di cover media. Melihat pentingnya posisi Jakarta, maka saat ini terjadi perebutan kursi gubernur Jakarta. Pertahanannya atau incumbentnya adalah Anies. Kemudian ada banyak calon lagi yang mulai menunjukkan diri. Minat untuk jadi Jakarta 1. Ada Syahroni, ada Ridwan Kamil, ada Ahok. Maka kita melihat partai mana mengusung siapa? Anies Baswedan. Apakah akan diusung PKS dan Nasdem? Pak Anies, Syahroni, wakilnya 2, misalnya. Atau Nasdem masuk sendiri dengan Syahroni sebagai calon Jakarta. PDI pasti memajukan Ahok sebagai calon. Golkar masih banyak pertimbangan. Begitu juga Gerindra yang kemungkinan keduanya bisa bergabung. Bergandingan tangan Ridwan Kamil bersama Kaisang. Misalnya, kalau menurut kalian, bagaimana kira-kira?